Selamat pagi, sahabat Teknika 107,7 FM. Ketemu lagi nih bersama saya, Maha Putri. Dan kali ini dikawal oleh Nikita. Welcome back home. Oke, Nikita di operator ya. Kali ini kita ketemu lagi nih, sahabat Teknika, di STEM C Flash episode ketiga. Hari ini Jumat 22 September 2023. Dan tahu nggak nih, kita hari ini kedatangan seseorang yang masih penuh dengan motivasi, baru membangun, tapi ini untuk usia segini nih ya, sangat menginspirasi sih sebenarnya. Terus masih berstatus siswa. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan narasumbernya yang udah memang jam terbangnya tinggi ya, sudah pro. Nah ini masih berstatus siswa tapi dia sudah punya jiwa kewirausahaan dan bahkan sudah menghasilkan yang nilainya bukan ratusan ribu lagi, tapi sudah jut-jut. Oke, selamat pagi Putu Raditya Pasewijaya. Selamat pagi. Oke, Raditya kemarin katanya pas gini ya, acara Kamis Kreatif ya. Iya. Jadi kebetulan Ibu Kepala Sekolah, Ibunya Manilon hadir di jurusan DKV pas apel pagi Kamis Kreatif. Nah di sana ketemu nih sama Raditya, panggilannya Raditya ya? Iya. Oke, ketemu sama Raditya dan ternyata baru keluar bahwa di sana banyak terdapat siswa-siswa yang sudah punya penghasilan sendiri. Iya, benar. Betul ya? Betul. Nah, sebelum kita jauh ngebahas itu nih ya Raditya ya, mungkin kamu bisa cerita dulu. Kemarin SMP-nya di mana? Di Denpasar, tepatnya di SMP Tunas Harapan Jaya. Oke, di SMP Tunas Harapan Jaya. Dulu berarti tinggalnya di Denpasar? Iya, di Denpasar. Oke, terus habis itu pindah ke Singaraja? Iya, pindah ke Singaraja. Ikut orang tua apa bagaimana? Ikut orang tua. Ikut orang tua, oke. Nah, apa namanya, kenapa kamu memilih SMK Negeri 3 Singaraja sebagai tempat melanjutkan sekolah? Ya, ada beberapa alasan saya untuk memilih SMK 3 Singaraja. Yang pertama tentunya kualitas dan fasilitas yang bagus. Dan salah satu sekolah terbesar dan terluas di Bali. Oh gitu. Oke, sekarang berarti sudah berhasil sekolah di sini, bangga nggak? Bangga sekali. Bangga sekali. Nah, sekarang ada di jurusan Desain Komunikasi Visual. Iya. Ada alasan khusus nggak kenapa kamu milih jurusan itu? Ya, tentunya saya memilih jurusan itu karena saya suka mendesain sebuah produk yang tentunya akan menjamin masa depan saya nantinya. Oke, jadi kamu punya visi ke depan bahwa dari sekarang harus bergelut di itu karena kepengen masa depannya di situ. Iya. Oke, menghasilkan dari sana ya. Iya, benar. Nah, dengar-dengar nih ya, kemarin kamu sudah punya penghasilan dan ya sekarang ini sudah terkumpul sekitar 26 juta. Iya. Ya, betul. Wow, kebayang nggak nih ya sahabat Teknika? Anak kelas 11 ya, anak kelas 11 di jurusan Desain Komunikasi Visual itu dia sudah punya penghasilan sebesar 26 juta. Nah, ceritain dong gimana itu awalnya? Ya, awal mula pada SMP kelas 8, saya hobi saya itu kan sebenarnya bermain game. Oke, main game. Saya mempunyai mindset pikiran kalau dan ingin membuktikan kepada semua orang tua kan banyak orang tua yang bilang kalau bermain game itu tidak ada manfaatnya. Iya, Nah, benar. saya ingin merubah mindset orang tua, tentunya orang tua saya sendiri. Iya. Dan bagaimana caranya? Tentunya saya mencoba berbisnis dengan yang berkaitan dengan hobi saya. Oke. Nah, pada suatu saat itu pada kelas 8 saya bertemu dengan teman-teman. Nah, di sana saya melihat dia juga berbisnis, sudah berbisnis duluan daripada saya. Nah, di sana saya terinspirasi untuk ikut belajar bagaimana caranya mendapatkan penghasilan dari bermain game. Oke. Nah, di sana saya memulai waktu itu saya menggunakan modal sekitar 30.000. 30.000. Iya, di sana 30.000. Nah, 30.000 itu saya ingin mengembangkan bagaimana uang 30.000 itu bisa menjadi ratusan ribu, puluhan ribu, pokoknya sebanyak-banyaknya lah. Nah, di sana saya mencoba untuk berjualan game tentunya game Free Fire dan Mobile Legend. Nah, di sana saya mencoba menjual akun dengan
berbagai trik lah. Oke. Yang pertama itu saya menggunakan trik dengan bahasa saya sendiri. Saya mencoba menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya attitude yang paling utama dalam berbisnis itu. Saya mencoba menawar harga rendah di setiap orang yang lagi butuh uang, yang kepepet utang. Nah, saya coba tawar akun orang tersebut dengan harga yang rendah dan bisa saya beli, lalu saya jual dengan harga tinggi. Oh iya. Sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Ya walaupun ada beberapa rintangan seperti ada masalah tertipu, ya kena hackback seperti itu. Oh iya. Oh pernah ketipu? Pernah. Pernah. Gimana tuh ceritanya? Bisa gini nggak, sharing nggak? Ya singkat cerita waktu itu saya masih awal-awal, jadi saya masih belum tahu apa arti tentang admin jual beli itu. Nah jadi saya sembarangan untuk memilih admin tersebut. Nah ternyata admin dan pembeli. Nah di sini kan posisinya saya menjadi penjual. Nah pembeli ini sudah bersekongkol dia untuk menipu saya. Jadi adminnya itu ternyata teman si pembeli itu, iya. Jadi ya akhirnya setelah akun saya berikan, uang dibawa kabur juga. Jadi saya tidak mendapatkan. Jadi kamu tidak dapat. Nah, gimana skemanya? Kan anggaplah ya, kamu generasi yang berbeda dari saya gitu kan ya. Jadi kalau ukurannya yang untuk seumuran saya itu masih apalagi kalau misalnya saya nggak terlalu hobi ya ke sana. Jadi tidak begitu familiar. Mungkin orang tua yang orang tuamu juga tidak begitu familiar kan dengan yang dunia games online ini. Mungkin bisa kamu jelaskan skema jual belinya di sana itu seperti apa? Maksudnya alur-alur dan prosedurnya kayak gitu. Misalnya saya mau beli akun nih. Nah, gimana itu caranya? Ya, pertama itu tentunya saya kan kalau orang mau mencari akun di saya itu kan tentunya saya harus cari stok akun terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya mencari orang-orang yang lagi kelit utang atau yang lagi butuh uang lah. Nah, di sana saya menawar harga rendah. Di sana saya membeli akun tersebut, lalu saya coba jual harga tinggi. Nah, di sana ada beberapa langkah-langkah gini, apa itu namanya? Langkah-langkah cara menjualnya. Yang pertama itu ya kalau semisal pembeli ini belum bisa memberi kepercayaan kepada saya karena alasan ya baru kenal seperti gitulah, bisa pakai admin. Nah, di sana saya sudah mempelajari terlebih dahulu bagaimana caranya mencari admin yang aman dan terpercaya. Nah, di sana tentunya saya menggunakan admin yang aman dan terpercaya. Lalu akun tersebut saya berikan, sebelum saya memberikan akun tersebut, pembeli itu tentunya sudah transfer ke admin terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah admin merespon bahwa dana sudah masuk di tangan admin, saya memberi data akun tersebut ke pembeli. Nah, di sana jika pembeli sudah mengatakan dan, nah di sana admin mempunyai kewajiban untuk mentransfer uang tersebut ke saya. Oke. Gitu. Seperti itu. Berarti admin juga mendapat fee ya dari sana. Mendapatkan fee. Iya. Berarti ada beragam profesi juga ya di dunia pergaman ini ya. Iya. Mau ngelamar nggak nih kita? Oke, berarti ini yang admin ini juga sebelumnya memang mereka pemain-pemain juga. Iya. Oh gitu, pemain game juga. Oh ya, berarti kalau misalnya kita mau terlibat di sana, berarti memang harus main dulu ya. Mau main harus bikin akun, baru terus main. Nah, ini lagi satu yang mungkin juga jadi pertanyaan para orang tua nih ya. Apaan sih ini anak-anak ini kok pada sibuk beli akun gitu loh? Maksudnya kelebihan punya akun yang kenapa mereka harus beli? Kenapa jual beli itu apa sih untungnya di sana? Nah, kayak gitu. Ya, sudah jelas sekali ya, tentunya di sana untungnya itu kita mendapatkan keuntungan lebih. Seperti pengalaman saya sendiri, saya mendapatkan untung bukan lagi yang
hanya ratusan ribu, bahkan bisa sampai puluhan juta dan Enggak, ratusan juta. maksud saya kan gini, itu kan dari kamu, yang dari segi kamu jual gitu kan ya. Enggak, ini dari segi orang ini loh, minatnya anak-anak ini, kenapa dia sampai kepikiran untuk beli akun? Apa yang menjadi motivasinya untuk membeli akun itu? Nah, mungkin salah satunya karena dia gemar dan faktor lainnya seperti teman-teman yang lain bisa juga mengajak dia bermain game tersebut. Jadi kalau dia tidak mau membuat akun baru, karena akun baru kan masih tidak ada skin-skin yang bagus, gitu. Jadinya ya orang tersebut ya pasti tentunya membeli akun ya. Oke, berarti anggaplah kalau kita lewat beli akun, berarti kita sudah ada di level lebih tinggi. Iya, benar. Jadi kalau bikin akun dari awal, kita harus dari awal, gitu kan ya. Jadinya nggak asik kalau misalnya diajak mabar sama temen, ternyata temen udah pro kayak gitu. Benar. Oh iya. Jadi memang lebih ke hobi ya. Iya. Nah sekarang ini kayaknya memang seru ya, karena Raditya ini memanfaatkan hobi. Tidak hanya menghabiskan kuota, tapi juga memang dia mampu membuktikan bahwa dia bisa dapat uang dari sana. Nah, ini mungkin juga mindset yang harus ditiru oleh generasi muda ya. Jadi kalau misalnya memang ingin menunjukkan bahwa teknologi, perkembangan game itu yang selama ini stereotipnya kan negatif, ya. Jadi dari sana juga kalian bisa mengembangkan jiwa wirausaha. Terus ada pendidikan mental juga termasuk, ya nggak? Gimana terus kamu menghadapi perasaan ketipu itu? Ya tentunya satu kuncinya yaitu ikhlas. Mau ditangisin, tidak juga nggak bisa balik. Ya udah ikhlas. Ya. Jadi BTW boleh tahu nggak berapaan itu ketipunya? Kalau di total puluhan juta juga. Wah, puluhan juta ketipunya. Ya ampun, lumayan ya. Oke. Ya, kayaknya itu memang gini ya. Kalau saya lihat kamu memang sudah mengalami yang namanya wirausaha, jatuh bangunnya wirausaha meskipun beda bidang. Ya. Ini dunia pergaman ini memang salah satu prospek ke depan yang kayaknya untuk yang ukuran saya awalnya nggak kebayang sih ya. Tapi mau tidak mau memang kita harus hadapi karena generasi muda sekarang dunianya sepertinya memang sudah di sana. Oke. Nah, berikutnya ini mungkin kamu punya gini nih ya. Bagaimana caranya sekarang dengan kamu punya bisnis di sana sekaligus menyalurkan hobi, tapi kan masih main kok, masih nge-game juga. Nah, gimana sekarang kamu membuktikan satu sisi memang kamu sudah membuktikan ya bahwa kamu bisa dapat penghasilan dari sana. Nah, tentunya itu kan harus tidak boleh mengorbankan sisi akademis. Nah, gimana caranya kamu ngatur waktu? Ya, tentunya di sini kan saya bersekolah di sini pulangnya itu kan sekitar jam 3.30. Nah, di sana saya setelah sampai di rumah, saya mengerjakan tugas rumah terlebih dahulu. Setelah mengerjakan tugas rumah, saya langsung untuk open. Iya. Oke, berarti itu kira-kira open sampai jam berapa? Kurang lebih sekitar sampai jam 11. Tapi kalau semisal ada lagi banyak pelanggan, mungkin sampai jam 12 sampai jam 2. Oke, berarti itu jam tidur sudah berkurang loh ya. Nah, terus ada kendala nggak kamu di kelas? Misalnya ada jam-jam yang agak berat untuk dilalui karena mengantuk atau capek atau gimana? Gimana caranya itu kamu ngatasi? Untuk sampai saat ini sih belum ada. Belum ada ya? Ya, belum ada kendala. Oke, ya baguslah berarti memang fix dah, saya akui dah jiwa wirausahanya memang sudah mendarah daging ya. Karena biasanya orang-orang yang bergelut di bidang desain itu nokturnal. Nggak tahu nokturnal nggak? Enggak, dia kerja di malam hari. Kayak kalau ke hewan itu ya binatang nokturnal apa kelelawar. Ya nggak betul. Jadi biasanya yang arsitek itu ya kerjanya ya malam-malam seperti itu gitu. Cuman mungkin nanti ke depan mau tidak mau ya kita tetap harus memperhatikan yang namanya pola hidup sehat ya. Jadi mungkin nanti diatur lebih banyak waktunya bagaimana supaya bisa memanfaatkan jam istirahat
dan dibantu dengan pemenuhan gizi yang baik. Nah, gimana nih? Ada trik nggak untuk kondisi biar tetap fit itu? Misalnya kamu pola makannya bagaimana? Ya mungkin itu juga dengan cara pembelajaran sekarang kan sudah mulai efektif. Iya. Nah, jadi mungkin bisnis ini mungkin saya agak kurangi menjadi yang awalnya dari jam sekian sampai jam 2, saya kurangin ya cukup sampai jam 11 saja biar tidak kurang. Dan tentunya juga pola makan harus teratur dan rajin-rajin minum air putih. Oh, kuncinya minum air putih, Iya. betul banget. Oke. Nah, mungkin gini ya, Raditya, saya dengar-dengar sih anak-anak DKV juga banyak yang punya bisnis kayak gini. Iya, benar. Mungkin diantara yang sekian banyak itu ada nggak mereka tuh yang terinspirasinya dari kamu? Banyak. Banyak. Banyak, apalagi Oke. teman sekelas. Teman sekelas Iya. ya. Terus mereka juga sudah mulai Sudah, pro. ya, sudah ada Oke. beberapa yang. Sudah ada beberapa. Nah, rata-rata itu berapa mereka punya gini? Rata-rata ya sekitar mungkin dia punya modal sekitar 300 sampai 500 ribu. Nah, itu dipakai sama seperti saya. Nah, saya kasih tahu tutorial sedikit untuk bisa naik bareng-bareng. Naik bareng-bareng. Wah, keren. Jadi nggak cuman untuk diri sendiri Iya, ya. Jadi kamu juga sudah mengimbaskan ke teman-teman sisi positifnya. Ya, biar mereka juga nggak terjerumus ke yang negatifnya doang. Jadi ini memang harus kita belajar untuk melihat peluang-peluang supaya kita juga bisa memanfaatkan sisi positif dari apa yang sedang tren, kan gitu ya? Setuju. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang di STEM sini? Pertama yang di STEM dulu, terus misalnya berikutnya adalah gimana kesan-kesan kamu setelah sekolah di sini? Mungkin bisa untuk yang sedang mendengarkan ya, siapa tahu nanti ada bayangan biar nanti mau sekolah di sini. Nah, kayak gimana tuh? Nah, untuk teman-teman tentunya di keluarga besar STEMC SMK Negeri 3 Singaraja, marilah kita jangan kita buang-buang waktu untuk mengeluarkan waktu yang sia-sia seperti bermain atau balap-balapan yang pokoknya yang tidak bermanfaat untuk kedepannya. Karena waktu itu adalah uang. Kita harus menanamkan mindset itu dari kecil. Kalau sudah mindset tersebut sudah ditanam dari kecil, pasti gampang untuk mencari kerjaan untuk nantinya. Oke, harapan kamu mungkin nanti yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa STEMC itu kayak gimana setelah kamu sekolah di sini? STEMC di luar pikiran saya sebenarnya. Saya kira STEMC itu cuma sekolah pada umumnya, namun di sini solidaritas sangat tinggi. Tidak ada saling membuli, itu semua sama rata. Sama rata. Ya. Oke, berarti lingkungan belajarmu positif ya? Ya, Positif. Sangat membantu. Positif sekali. Oke, terima kasih Raditya ya. Mudah-mudahan sukses dengan apa yang sudah digeluti, nanti semakin meningkat dan semakin banyak teman-temannya yang terinspirasi. Dan juga tentunya di akademiknya semakin naik juga levelnya. Oh ya, lagi sedikit nih ngomong-ngomong, setelah dari sini nanti rencananya gimana? Rencana saya mau nyari di Denpasar, Stikom atau Stiki. Oke, Stikom atau Stiki. Mungkin nanti mau menggeluti bidang apa nih? Kalau saya lebih suka atau lebih gemar untuk mendesain sebuah bangunan seperti itu. Oh iya. Jadi ke desain bangunan nanti maunya. Oke deh. Kenapa nggak nyari DPIB kemarin? Nah itu saya kira awal mulanya itu desain komunikasi visual itu untuk ngedesain sebuah kayak bisa ngedesain bangunan. Nah tapi kalau menurut saya sih nggak beda jauh lah gitu. Setidaknya saya tahu bisa desain grafis dan nanti saya akan mempelajari secara otodidak untuk mendesain sebuah bangunan. Oke deh, sip. Mudah-mudahan lancar dengan cita-citanya. Oke, sekali lagi terima kasih Raditya atas waktunya. Siap. Oke, sahabat Teknika, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Raditya Pasekwijaya, siswa kelas 11 DKV 1 SMK Negeri 3 Singaraja yang sudah sukses memanfaatkan hobi dan perkembangan teknologi di area game online ini dan bisa menghasilkan
puluhan juta. Mudah-mudahan tetap sukses Raditya dan yang lain juga terinspirasi dengan kesuksesan Raditya ya. Nah, sahabat Teknika, demikian ya. Kita sudahi dulu STEM C Flash episode ketiga untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan tetap stay tune di Suara Teknika 107,7 FM. Sampai ketemu di lain episode. Saya Mahaputri undur diri dan juga ada Nikita di operator. Bye-bye.